Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa syahra mubarak wa syahra unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sholat tarawih musholah al-ukhuwah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih baik kita ucapkan di malam hari ini selain ucapan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmatnya alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Begitu juga sholawat serta salam kita tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatul ujma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Ibadah puasa ini, kalau berbicara ibadah puasa, tentunya yang kita pahami ini surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru orang-orang beriman. Jadi setiap Allah menyeru dengan menggunakan kata ya ayyuha, itu panggilan sayang, panggilan mesra dari Allah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan sayang untuk orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, di sini dalam redaksi ini tidak disebutkan Bapak Ibu siapa yang mewajibkan. Memang kalau kita tanya siapa yang mewajibkan puasa, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di redaksi ayat ini tidak disebutkan. Cuma disebut kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Menurut para ulama, dari ayat ini kita dapat pemahaman, meskipun seandainya Allah tidak mewajibkan kita berpuasa, niscaya manusia akan melaksanakan puasa. Kenapa? Karena manfaat puasa yang luar biasa. Kalau kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi ibaratnya nih tubuh kita ini, kalau kita punya kendaraan Bapak Ibu, kendaraan kita itu bekerja terus, siang hari, malam hari terus berputar mesinnya, suatu saat pasti akan rusak. Nah, begitupun organ tubuh kita, bagian dalam tubuh kita ini, kalau tidak diistirahatkan setidaknya selama satu bulan dalam 1 tahun, ini lambat laun banyak organ tubuh kita yang rusak. Jadi makanya Allah di sini tegaskan, meskipun Allah tidak perintahkan kita untuk berpuasa, niscaya manusia akan melaksanakan sendiri. Karena manfaat dari puasa itu yang luar biasa. Bahkan kalau orang mau dioperasi aja Bapak Ibu, itu dokter perintahkan untuk puasa dulu. Jadi mengistirahatkan organ-organ tubuh bagian dalamnya. Kutiba 'alal ladzina kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan hal baru dalam peradaban manusia. Kalau menurut riwayat, catatan riwayat, yang pertama kali tercatat itu melaksanakan puasa itu Nabi Nuh. Bapak Ibu, ya, selanjutnya nabi-nabi selanjutnya juga berpuasa, dan diperintahkan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad umatnya itu pada tahun kedua Hijriah, di mana bulan Ramadan dijadikan bulan khusus untuk umat Islam selama 1 bulan penuh untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa itu apa Bapak Ibu? Takwa kalau menurut bahasa, menurut para ulama, itu artinya menghindar. Kalau kita artikan secara langsung,
tentunya jadi bingung. Ittaqullah, menghindar dari Allah. Bukan begitu. Jadi ittaqullah, ittaqu itu artinya menghindar atau menjauh. Min laknatallah, dari laknat Allah. Min azabillah, dari azab Allah. Nah, jadi menurut para ulama ada sisipan min laknatillah atau min azabillah. Jadi kita menghindar dari azabnya Allah, dari murkanya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kita takut kepada sesuatu, misalkan kita takut kepada hewan buas, kita akan menjauh sejauh-jauhnya. Tapi bedanya kita takut dengan Allah, justru sebaliknya. Jangan kita lari dari Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Kita semakin jauh pada Allah, kita yang rugi. Allah tegaskan antum fuqara ilallah. Kalian itu fakir atau sangat butuh terhadap Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, yaitu menjauhi dari murkanya Allah. Dengan cara apa? Nah, ini yang sering diartikan oleh para ulama. Imtisalu awamirillah, dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ya. Jadi kalau kita mau jauh dari murkanya Allah, kita mau menggapai ridhonya Allah, caranya dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Hadirin sholat tarawih mushola al-fuwah rahimakumullah. Sedangkan makna puasa sendiri itu menurut ulama artinya menahan, imsak wan isolisaiin ilal jauh, menahan atau mencegah segala aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan. Nah, jadi puasa itu pada hakikatnya seperti itu. Cuman kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, puasa itu terbagi menjadi 3 macam, Bapak Ibu. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Nah, tinggal kita introspeksi, kita sudah 8 hari ini sudah masuk kira-kira di kategori apa? Apakah puasa kita masih puasa umum, atau puasa khusus, atau khususul khusus? Apa itu puasa umum? Puasa umum itu secara umum, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan atau berhubungan suami istri dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu puasa umum, atau orang bilang puasanya anak-anak. Yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus ini agak tinggi sedikit levelnya. Selain dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, dia juga mempuasakan panca inderanya. Mulutnya yang biasa berkata kotor, berkata kasar, dijaga selama berpuasa. Telinganya yang biasa mendengar hal-hal buruk, dijaga selama dia berpuasa. Tangannya, kakinya, semuanya panca inderanya dijaga. Jadi selain mulutnya yang berpuasa dari makan dan minum, dan juga syahwat, juga panca indera yang lainnya dijaga. Ini namanya puasa khusus. Ada lagi yang lebih tinggi, ini puasanya para ulama, puasa khususul khusus. Jadi puasa yang paling tinggi, selain dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia mempuasakan juga panca indera yang lain, dan hatinya juga selalu terpaut dengan Allah. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Ini puasanya para ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini kita di bulan Ramadan sudah 8 hari ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kita masih kategori yang level 1, level 2, atau level 3 Bapak Ibu? Wah, 1 mungkin ya. Ya, puasanya umum ya. Sama, insya Allah saya juga begitu ya. Jadi kalau misalkan itu, ya mudah-mudahan ya sebaiknya setiap tahun, setiap hari itu kita tingkatkan puasa kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis juga, ini waktunya masih ada nggak Pak? Ya, soalnya kultum takutnya nggak boleh lama-lama. Ya,
Ya, dalam sebuah hadis kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa, orang muslim berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman dapat lapar dan haus saja. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk kategori ini. Jadi betul dia tidak makan, dia tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tapi Bapak Ibu sekalian, dia melakukan larangan-larangan yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu? Ada Nabi dalam sebuah hadis, khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan ibadah puasa atau pahala puasa. Yang pertama adalah al-kazib. Apa itu kazib? Berdusta. Jadi orang puasa kalau dia berdusta sama istrinya, tanyain sama istrinya, apa punya uang nggak? Nggak punya, udahlah ada di kantong. Nah, itu bisa batal Bu ya. Nah, itu kazib ya. Jadi yang pertama adalah dusta. Yang kedua gibah. Gibah ini membicarakan aib orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang punya aib, meskipun sesuai fakta kita bicarakan, itu namanya gibah. Tapi kalau tidak sesuai fakta namanya fitnah. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Aib orang lain, aib kita sendiri aja kita nggak boleh sebar-sebar, apalagi aib orang lain. Kalau ada orang berpuasa, dalam kondisi berpuasa, dia bicarakan keburukan orang lain, aib orang lain, bisa hilang pahala puasanya. Yang selanjutnya adalah namimah, adu domba. Jadi satu orang kepada orang yang lain dan pada orang yang lainnya itu disengaja diadu, biar mereka saling berantem, saling bermusuhan. Nah orang yang seperti ini, kalau dia berpuasa, puasanya pahalanya hilang Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, yaminul kadzibah. Yaminul kadzibah ini bersaksi palsu, bersumpah palsu, bersumpah bohong. Untuk menutupi aibnya, dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu, padahal dia melakukan itu. Dan kondisinya dalam keadaan berpuasa, itu puasanya bisa batal dari segi pahala. Dan yang terakhir, wan nazru bisahwat, memandang sesuatu yang dilarang dengan sahwat, memandang aurat lawan jenis atau memandang sesuatu dengan sahwat. Ini hati-hati Bapak Ibu. Meskipun kalau zaman sekarang kita nggak keluar rumah, di dalam rumah aja ini bisa batal puasa. Media sosial Bapak Ibu, ya foto-foto mungkin artis-artis ya di media sosial berbagai macam, ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Makanya hati-hati kalau kita buka media sosial di YouTube, ya, Instagram dan lain-lain. Itu banyak orang-orang yang auratnya tidak tertutup. Ini kalau kita dalam kondisi berpuasa bisa lihat begitu, bisa batal puasa kita. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua disimpan aja. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan billahi wa nas'aluka qawlan khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-manama wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah ونسألك غنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتقصرنا وتوكلنا وتعبدنا وتمن تسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillah. Kita duduk kan? Masya Allah.